الفاتحة لمؤلف هذا الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. Kita membaca manaqib Imam Syafi'i. Nah, jadi kita manaqib ini kita memberi jasa lawan Guru Munawwar, lawan Guru Sukri ada juga kita berjasanya. Nah, jadi apa ngarannya kita Tano, kita berwarna Durul Napis bagana dulu ada sudah anwan kata saubnya Guru Saifuddin. Nah, jadi kita ganti lawan manaqib insyaallah kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Artinya bermula segala puji bagi Allah yang telah berfirman, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada khawatiran terhadap mereka dan tidak ada pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman. Dan mereka selalu bertakwa, ingat lawan Allah. Jadi orang aulia itu amun kita sebut, kita peringati, sidin ada di sini. Nah, itulah. Jadi orang aulia ini kalau kita peringati, kita baca manaqib sidin, hadir di tengah kita ini. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran beliau, yaitu orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Artinya yakin bahwa sidin itu ada di sini. Nah, salawatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail inna Allah ta'ala yubasu li hadil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin ma yujaddidu laha amra diniha wa ala alihi wa ashabihi alladhina badzalu wa wus'ahum bi tahriri syari'atil gharra. Salawat dan salam selalu tercurah kepada penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda di setiap 100 tahun Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seorang pembaharu atau pembela agama. Jadi orang wali kutub ini setiap 100 tahun diganti Tuhan. Ya oleh 100 tahun kita sampai umur deh, tapi menamui gitu. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk. Tapi kalau kita ada di sini termasuk dicatat oleh Allah golongan orang-orang wali juga. Dan semoga tercurah kepada keluarganya dan sahabatnya yang telah mencurahkan segala perhatian untuk melaksanakan syariat agama yang terang benderang. Dan ujar Allah Ta'ala, siapa yang hadir dan meyakinkan inya nang diperingati disambat atau di kita manaqib orang wali itu, maka orang itu termasuk itu Dairul Mahfuz, dicatat juga sebagai orang wali Allah Ta'ala. Amin. Adapun sesudah daripada itu, maka ini adalah sebahagian manaqib riwayat hidup imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Maka kalau kita ujar pengarang kita, barang siapa hadir di dalam kita membaca manaqib, Allah selalu menurunkan rahmat di tempat-tempat orang membaca tadi. Termasuk 40
ke sana, 40 ke barat, ke timur, selatan dan utara, itu dapat semuanya. Untung tadi. Apalagi ujar Rasulullah, barang siapa yang bersalawat pulang, maka ia diampuni dosanya. Untung benar kita, siapa deh? Kita 15 menit aja minta, ya lebih berat. Imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, imam kita nih. Jadi tahu kita kan, imam kita kan. Nah, jadi tahu kita. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan ampunan serta meridai bagi orang yang membaca dan mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Mudahan bagi orang nang batiana, nang hamil, inya menjadi anak, menjadi wali Allah Ta'ala menghadir di sini ya Allah. Imam Syafi'i radhiyallahu, beliau adalah seorang pemimpin, seorang pembela umat Rasulullah yang diridai dan mahkota segala ulama, seorang ulama yang menghimpun lagi yang mempertahankan agama dan sunnahnya Rasulullah, seorang ulama yang menurunkan ilmu zahir dan ilmu batin. Kenapa? Jadi kita banyak ilmu zahir, ilmu batinnya ditutup. Kenapa? Karena ini kulir, itu aja kulir. Sengkahnya betul-betul kita tahu ilmu zahir sudah, itu kita ada sepenuhnya juga. Rasa sembahyang aja ya sudah ya. Padahal di mana itu, namanya nampak dunia, namanya sunatnya, zahir itu. Nah mana pulang pikirnya, nang batinnya pulang, nang zahirnya ada, nang batinnya itu ada. Wajib tuh Imam Syafi'i ini mendahakan juana. Jadi menurunkan ilmu zahir dan ilmu batin. Mulai berhari sudah. Karena namanya ini bang, seorang khalifatullah di permukaan bumi, sehingga makhluk tunduk kepadanya karena kemuliaannya Imam Syafi'i dan kesempurnaannya ilmunya Imam Syafi'i. Ada kita ini merasa cukup terus ya Allah. Asa tuan gurunya nang pina berpulang kanan, ya benar sudah. Asa benar sudah. Padahal kita perlu bertakun lawan guru itu. Ya Allah juga. Wajib kita bertakun kayak apa? Namana nang fardu, namana sunnah. Ada kita asal belajar aja ya Allah. Aturannya kita belajar. Mohon kami bahari bertuntung belajar dengan guru. Karena mendatangi guru selainnya pula sampai jam 4. Tapi bujangan Pak. Lagi memondok mata bola kan bebas. Ya biar lawang ada besunduk ada apa itu siapa yang diambil pundukan. Nama beliau adalah Muhammad. Ada sebagian kitab di Kawakibud Durriyah itu, barang siapa yang bernama anaknya Muhammad atau Ahmad, maka Allah haramkan api neraka memakan inya. Ini bagus di dalam kitab Mutammimah atau Kawakibud Durriyah. Dan Allah bersedia demi apa Allah Ta'ala di diskusinya, Allah Ta'ala haramkan api neraka memakan orang yang bernama Ahmad atau Muhammad. Itu sama sekali jaringan ya oleh ini ngalih benar mencari ngaran Abdul Mining. Ya ini ngalih benar mencari ngaran anu guru itu ngaran kan usah pertama ngarannya Muhammad atau Ahmad. Jadi lagi higanya tuh Ahmad Wahab kan ya Allah. Asal jangan Ahmad narik, jangan Ahmad neraka, jangan. Jadi jangan. Nih ada sudah dibadahkan itu hadis kursi Allah Ta'ala. Demi Allah aku bersaksi jelas, aku harapkan apa orang yang bernama Ahmad dan Muhammad kuharamkan memakan api neraka. Ayo
Jangan apa pemain sepak bola apa kali apa warna dan Abdul Mining ngaran bebinian Siti Manahane kan ngarih doyo ngaran bebinian itu nama istri-istri Nabi pun enggak anak-anak Nabi ya banyak saja kan ada kisah manakib napa khusus untuk bebinian na wali-wali ini pas kebetulan disuruh baca manakib nih bertamat kita baca banyak 20 mungkin kalau kita mulai menang maka itu biasa habis itu ini pelajaran bahari jadi marah kisah-kisah nanti bapak sebentar ya Allah jadi nang ini Imam Syafi'i ini Imam Syafi'i bengarannya Muhammad. Nah, jangan kunyahnya adalah Abu Abdullah. Gelarnya Imam Syafi'i itu Abdullah. Abu Abdullah anak napa? Abahnya Abdullah. Ayahnya bernama Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'id bin Abdnaba bin Abid bin Abidi bin Anaba Aidi Yazid bin Hasim bin Muttalib bin Abdul Nabil bin Qusay radhiyallahu anhu. Berarti sidin keturunan Rasulullah pada bangunan. Inya kada kawa orang biasa menjadi wali kutub pada kawa kada sanggup. Pasti orang nang dijadikan wali-wali kutub oleh Allah pasti orang keturunan habaib. Namun orang kita katakan Mbak temuannya di Abdul Muttalib sini. Dialah betunonya itu Abdul Muttalib dialah di situ Nah Hasim bin Talib bin Abdul Manaf bin Qusay radhiyallahu anhu. Berarti sampai berada berarti sidin memang keturunan Rasulullah. Keturunan di sini Abdul Muttalib aja. Bani Hasim. Kada sampai ke Rasulullah lah. Garis keturunan Imam Syafi'i bertemu dengan silsilah keturunan Rasulullah pada Abdul Manaf. Jadi bertemunya pada Abdul Manaf. Dan untuk seterusnya garis keturunan Imam Syafi'i sampai kepada Adnan. Yalah sama seperti silsilah keturunan Rasulullah SAW. Silsilah yang sudah disepakati ahli sejarah seperti diketahui silsilah Rasulullah SAW seperti berikut. Ini Abu Qasim Sayyidi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibnu Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay radhiyallahu anhu. Ya Allah, berarti keturunan Nabi Yunus. Keturunan Ibni Abdullah ya Allah. Nah, bermula Abdul Manaf mempunyai 4 orang putra. Pertama Hasim dan beliau ini adalah Datu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua Muttalib dan beliau ini adalah Datu Imam Syafi'i. Ketiga Abdul Syamsi dan beliau ini adalah Datu Utsman bin Affan. Keempat Naufal dari ibu yang lain. 3 putra yang pertama merupakan saudara kandung dari ibu yang bernama Atiqah binti Murrah. Bahkan Hasim dan Aidi Syamsi itu merupakan saudara kembar ibunya bernama Syarifah Fatimah binti Abdullah bin Hasan Al-Musanna ibnu Sayyidina Hasan bin Sayyidatina Fatimah binti Sayyidati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya Allah, merupakan satu kemuliaan yang besar untuk Imam Syafi'i karena garis
keturunannya beliau berhubungan dengan silsilah makhluk yang paling agung dan mulia Rasulullah SAW. Demikian dikatakan oleh Al-Hafiz Abu Naim radhiyallahu anhu. Adapun nama Syafi'i itu diambil daripada nama datu beliau yang bernama Syafi'i bin Sa'id. Syafi'i dan Sa'id ini keduanya merupakan sahabat Rasulullah SAW, sahabatnya Rasulullah. Syafi'i dan Sa'id menyatakan keislaman mereka ketika terjadi perang Badar. Sa'id dahulunya adalah pemegang bendera Bani Hashim pada peperangan Badar. Kita jarang ada tersentuh ke sini ya Allah. Asal-asalnya tuh. Istri Imam Syafi'i bernama Hamidah. Pada kali-kali mencari ngaran Hamidah. Jangan lupa dulu pengarangnya tuh si ngalih banget disambat habis ngalih itu menikahi. Ngaran anak beginian bilang panjangnya setengah meter. Bernama Hamidah binti Anis Anibsah bin Umar bin Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di dalam perkuniannya lakapnya beliau yang penuh bahagia itu telah dikaruniai Allah Ta'ala 3 orang anak. Nang pertama Fatimah, nang kedua Zainab, nang ketiga Ummi Utsman Muhammad. Abu Utsman Muhammad sekaliannya menjadi ulama Nah, sampai di sini aja dulu. Berhubung gelap-gelap sudah lepas sampai waktunya. Nah, mudah-mudahan kita sambung lagi ya Allah. Mudah-mudahan. Jadi kita punya tamat sebutnya kena ada pulang kitabnya enak. Nah, kalau anak peisian nang kena bisa kena apa aja orang tuh hubungi kita bisa kena. Buat kita tukarakan lalu kita. Jadi peisian ini kita sama di dalam rumah atau insya Allah akan berberkah. Karena suatu saat anak-anak kita akan membaca masalah langkah ini. Nah baik ya Allah, daripada membaca Naruto. Ini nanti baca Naruto. Kenapa anak jadi Naruto habis? Buku tawanya. Baik mana Imam Syafi'i ini ramai kisahnya kena. Ada lagi kita kisahnya Sintak Duror kan ada juga. Ada juga kita anaknya. Ya menakib beliau. Mudah-mudahan kita berikan syafaat dan hidayah oleh Allah. Mudah kita selamat dunia akhirat. Ayo selamat Habib. Minta ampun minta ridha. Alhamdulillah kita sudah selesai. Kita menakib jemaah sekalian, beberapa hal yang perlu diingat di sini bahwa di majelis kita